Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dengan portofolio yang mencakup productivity dan business process, intelligent cloud, personal computing. Di bawah kepemimpinan Satya Nadella, Microsoft bertransformasi menjadi raksasa cloud dan AI, menjadikan Azure sebagai mesin pertumbuhan utama. Perusahaan ini bukan hanya software company lagi, melainkan platform global yang menopang bisnis, pemerintahan, dan konsumen di seluruh dunia. Microsoft lahir sebagai perusahaan software dengan fondasi yang sangat kuat. Sejak awal, fokus utamanya adalah menghadirkan sistem operasi Windows yang mendominasi pasar PC sejak 1990-an. Bersamaan dengan itu, Microsoft mengembangkan Office Suite seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang menjadi standar global untuk produktivitas di kantor maupun sekolah. Di era awal internet, Microsoft juga sempat menguasai pasar browser melalui Internet Explorer, sebelum akhirnya tersaingi oleh kompetitor baru. Tidak berhenti di software, Microsoft merambah dunia hiburan dengan meluncurkan Xbox, memperluas ekosistemnya ke gaming dan ruang keluarga. Selama bertahun-tahun, citra Microsoft melekat sebagai perusahaan software di laptop dan PC. Model bisnisnya sederhana namun sangat menguntungkan, menjual lisensi Windows dan Office, yang menjadi mesin kas utama dan menopang pertumbuhan perusahaan. Ketika Microsoft mulai menghadapi tantangan, di mana pasar software tradisional dengan dominasi PC dan produktivitas digital mulai stagnan, di sisi lain kompetisi dari Google serta Apple semakin kuat. Dari titik inilah, Microsoft mulai bertransformasi menuju cloud dan AI. Sebuah perjalanan yang mengubah wajah perusahaan dari sekadar penyedia software menjadi ekosistem teknologi global. Selama puluhan tahun, Microsoft dikenal sebagai raksasa software dengan Windows dan Office sebagai mesin kas utamanya. Namun, ketika pasar PC mulai stagnan dan kompetisi dari Google serta Apple semakin kuat, Microsoft menghadapi titik balik besar. Di bawah kepemimpinan Satya Nadella, perusahaan ini tidak lagi sekadar menjual lisensi software, melainkan bertransformasi menjadi penyedia layanan cloud dan AI. Transformasi ini tidak datang tanpa harga. Microsoft menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun pusat data, membeli chip khusus, dan memperluas kapasitas Azure agar mampu menjadi tulang punggung era kecerdasan buatan. Inilah yang memunculkan pertanyaan besar, Microsoft sedang membakar miliaran dolar untuk AI, apakah ini risiko jangka pendek atau peluang emas jangka panjang? Di era cloud dan AI, Microsoft bertransformasi dari penjual lisensi, menjadi penyedia layanan digital global dengan 3 mesin uang utama. Di segmen ini, Office 365 berevolusi menjadi Microsoft 365 dengan model subscription, Teams menjadi platform komunikasi lintas dunia, LinkedIn memperkuat jejaring profesional, dan Dynamics 365 melayani kebutuhan enterprise. Semua ini menciptakan pendapatan berulang yang stabil, berbeda dengan pola lisensi sekali bayar di masa lalu. Di segmen ini, Azure tumbuh menjadi motor utama, menopang bisnis data, AI, dan transformasi digital di berbagai industri. Segmen ini mencatat pertumbuhan lebih dari 28% year-on-year di Q1 fiskal year 2026, dengan revenue mencapai 30,9 miliar dolar. Cloud kini bukan sekadar layanan tambahan, melainkan pusat gravitasi bisnis Microsoft. Di segmen ini, Windows, Surface, Xbox, serta search advertising tetap menjaga koneksi dengan konsumen, meski pertumbuhannya lebih moderat dibanding cloud. Segmen ini memastikan Microsoft tetap relevan di perangkat personal dan hiburan. Belanja miliaran dolar untuk pusat data, chip AI, dan infrastruktur cloud memang menekan margin jangka pendek. Namun, strategi ini membuka peluang emas jangka panjang, recurring revenue dari cloud dan AI, serta posisi Microsoft sebagai tulang punggung transformasi digital global. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Microsoft,
fiskal year 2025 dan 2024. Gross margin sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, menandakan biaya produksi dan investasi, terutama di cloud dan AI, mulai menekan profitabilitas. Namun, angka hampir 69% tetap menunjukkan efisiensi luar biasa untuk perusahaan sebesar Microsoft. Return on invested capital turun dari 38% ke 32%, artinya setiap dolar yang diinvestasikan menghasilkan return lebih rendah dibanding tahun lalu. Ini mencerminkan fase bakar uang untuk AI dan data center, di mana hasilnya baru akan terlihat beberapa tahun ke depan. Free cash flow margin juga turun dari 30% ke 25%. Microsoft masih menghasilkan kas besar, tetapi belanja CapEx untuk AI membuat margin lebih tipis. Ini adalah tanda bahwa perusahaan sedang menanam benih untuk pertumbuhan jangka panjang. Lonjakan interest coverage dari 53 kali ke 83 kali menunjukkan kekuatan laba operasi yang jauh melampaui beban bunga. Microsoft hampir tidak punya risiko gagal bayar utang, bahkan ketika sedang agresif berinvestasi di AI. Microsoft di fiskal year 2024 terlihat lebih gemuk secara margin dan return. Tetapi di fiskal year 2025 perusahaan mulai masuk fase investasi besar-besaran di AI dan cloud. Margin dan ROIC memang turun, namun interest coverage melonjak karena laba operasi tetap kuat. Ini menunjukkan Microsoft punya ruang finansial sangat besar untuk membakar uang demi AI, tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Microsoft memasuki 2026 dengan momentum yang sangat kuat. Pertumbuhan cloud dan adopsi AI menjadi katalis utama yang mendorong kinerja perusahaan. Laporan kuartal pertama fiskal year 2026 menunjukkan permintaan AI yang semakin cepat, adopsi Copilot yang meluas, serta perjanjian lebih dalam dengan OpenAI yang memperkuat posisi Azure sebagai tulang punggung ekosistem AI global. Manajemen menekankan ekspansi agresif infrastruktur AI dan munculnya ekosistem agen baru yang mencakup produktivitas, pengembangan, keamanan, hingga layanan kesehatan. Semua ini mempertegas bahwa Microsoft tidak lagi sekadar penyedia software, melainkan platform yang menjadi pusat transformasi digital lintas industri. Selain itu, rencana produk 2026 menempatkan AI sebagai lapisan inti di seluruh layanan Microsoft. Copilot diperluas ke Microsoft 365, Azure, dan layanan cloud pemerintah, sementara investasi besar diarahkan ke keamanan, manajemen data, dan infrastruktur global. Dengan strategi ini, Microsoft menjadikan AI bukan lagi fitur tambahan, melainkan fondasi utama yang mengubah cara organisasi bekerja, membangun, dan melindungi lingkungannya. Meski Microsoft berada di posisi dominan dalam cloud dan AI, perusahaan tetap menghadapi risiko yang tidak bisa diabaikan. Dalam jangka pendek, salah satu tantangan terbesar adalah biaya investasi AI yang sangat besar. Belanja miliaran dolar untuk pusat data, chip, dan infrastruktur cloud berpotensi menekan margin dan free cash flow. Beberapa analis bahkan memperingatkan adanya kemungkinan gelembung investasi AI, di mana pengeluaran untuk komputasi dan infrastruktur tumbuh jauh lebih cepat dibanding pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi AI saat ini. Selain itu, risiko keamanan cyber menjadi semakin nyata. Era AI mempercepat peluang sekaligus ancaman, dan Microsoft sendiri menekankan bahwa transformasi ini membuat organisasi harus menghadapi ancaman baru yang lebih kompleks. Dengan lebih dari 80% pemimpin bisnis sudah menggunakan agen AI atau berencana melakukannya, Microsoft harus memastikan bahwa ekosistem cloud dan AI yang mereka bangun tetap aman dari serangan cyber yang semakin canggih. Dalam jangka panjang, Microsoft menghadapi kompetisi ketat di pasar cloud dan AI. Amazon Web Services, AWS, Google Cloud, dan pemain baru terus berinovasi, sehingga Microsoft harus mempertahankan keunggulan diferensiasi melalui Azure dan Copilot.
Analisis SWOT terbaru menekankan bahwa meski Microsoft memiliki kekuatan besar di cloud dan enterprise software, risiko kompetitif tetap tinggi, terutama jika pesaing berhasil menawarkan solusi AI yang lebih murah atau lebih fleksibel. Regulasi juga menjadi faktor risiko jangka panjang. Fragmentasi aturan terkait AI, data, dan privasi di berbagai negara bisa memperlambat adopsi teknologi Microsoft. Perusahaan harus menavigasi lanskap regulasi yang semakin kompleks, yang berpotensi menambah biaya kepatuhan dan memperlambat ekspansi global. Kalau kita memperhatikan tabel berikut ini, maka kita akan melihat fair value relatif Microsoft ada di harga $445,52. Harga saham Microsoft cenderung tertekan akhir-akhir ini. Hal ini terjadi bukan karena fundamental bisnisnya yang buruk, tapi lebih kepada sentimen AI dan cloud, belanja modal yang relatif besar, yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang fokus pada pengembangan industri berbasis AI dan cloud dikhawatirkan akan mengalami titik jenuh dan pecah. Di sisi lain perlombaan di sektor AI dan cloud akankah disertai dengan margin keuntungan yang besar atau tidak? Mengingat Microsoft tidak sendirian dalam industri ini, ada beberapa kompetitor yang siap bersaing, yakni Amazon dan Google. Tips investasi di saham Amerika. Pertama, orientasi harus jangka panjang. Kedua, mempelajari rasio keuangan yang penting-penting. Ketiga, bandingkan katalis positif dan negatif. Keempat, memahami valuasi saham. Kelima, menguasai manajemen risiko. Keenam, harus sabar. Jika Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.